Halo, selamat datang di bagian ketiga dari seri coding untuk pemula di dunia programmer. Kali ini kita bakal seru-seruan bikin game tebak gambar yang keren. Hasilnya kayak gini. Ada menu utama di mana kita bisa mulai game baru atau ngelanjutin game yang belum selesai. Di sana juga nampilin daftar pemain dengan skor tertinggi. Setelah mulai game baru, kita suruh nebak gambar yang ditampilin. Kalau benar skornya bertambah, kalau salah skornya berkurang. Dan juga nyawanya berkurang. Game berakhir ketika nyawa habis atau semua gambar sudah berhasil ditebak. Tenang aja, kita akan mulai dari dasar banget. Di video ini, kita bakal bongkar rahasia di balik tampilan website dari yang kosong sampai jadi tampilan game yang interaktif. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Langsung aja, kita mulai. Sebelum mulai ngoding, kita perlu siapin dulu alat tempur kita. Pertama, pastikan kalian sudah punya Visual Studio Code terinstall di komputer. Kalau belum, kalian bisa download gratis di website resminya. VS Code ini adalah editor kode yang cukup populer buat kita ngoding. Langkah selanjutnya simple banget. Siapkan satu folder untuk nyimpen kode yang akan kita buat. Setelah itu buka VS Code, lalu klik menu File, Open Folder, cari dan pilih folder yang baru saja kita buat. Sekarang kita siap untuk mulai ngoding. Kalau muncul pop-up seperti ini, tinggal trust aja, lalu klik Yes. Kita bikin satu file baru, kita namain game.html. Nah, pertama, yuk kita kenalan sama yang namanya HTML. Bayangin kita mau bikin sebuah rumah. Nah, kita butuh denah bangunan kan? Itulah HTML. Dia cuma nentuin bagian apa saja yang harus ada, seperti judul, gambar, atau tombol, tapi nggak mengatur bentuk atau warnanya. Setiap dokumen HTML selalu diawali dengan baris kode ini. Baris ini ngasih tahu browser bahwa dokumen yang lagi dia baca adalah file HTML versi terbaru. Nah, sekarang kita perlu tahu gimana cara nulis kode HTML-nya. HTML itu isinya adalah kumpulan tag. Tag adalah instruksi yang kita kasih ke browser, dibungkus pakai kurung siku. Contohnya tag HTML. Kebanyakan tag itu punya pasangan. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Tag penutup punya garis miring di depannya, kayak yang kalian lihat pada tag penutup HTML ini. Jadi apapun yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup adalah isi dari tag tersebut. Tapi ada juga beberapa tag yang nggak punya tag penutup. Mereka disebut tag tunggal. Contohnya yang nanti akan kita pakai adalah tag img buat nampilin gambar. Semua kode HTML yang akan kita tulis berada di dalam tag HTML. Ini adalah elemen paling luar yang bisa dianalogikan kayak rumah besarnya semua kode kita. Nah, di dalam tag HTML ini ada dua tag utama, tag head dan tag body. Sebuah rumah punya dua bagian besar. Pertama adalah bagian yang tidak terlihat, seperti pondasi, pipa air, kabel listrik. Ini penting banget, tapi tidak terlihat oleh tamu yang datang. Di HTML, ini adalah tag head. Salah satu informasi di balik layar yang akan kita taruh di dalam tag head adalah judul rumah kita, yang akan muncul di alamat properti atau tab browser kalian. Ini kita tulis dengan tag title. Misal di sini aku namain game tebak gambar. Coba kita simpen file HTML kita. Bisa pakai Ctrl S kalau di Windows atau pakai menu file save. Lalu kita coba buka di browser. Kita buka folder yang kita bikin tadi. Lalu di dalamnya ada satu file yang kita bikin di VS Code, yaitu file game.html. Nah, ini kita coba buka di browser. Maka tampilannya seperti ini. Isinya masih kosong, tapi di tab browsernya itu ada judul yang kita ketikkan tadi, game tebak gambar. Oke, kita lanjut. Bagian kedua dari rumah adalah bagian yang terlihat oleh semua orang. Dinding, atap, ruangan, dan semua perabotan yang ada di dalamnya. Ini adalah bagian dari tag body. Apapun yang kita taruh di dalam tag body akan tampil di halaman web kita. Jadi ingat ya, tag head
itu untuk pondasi dan urusan di balik layar, sedangkan tag body untuk semua hal yang mau kita pamerkan ke pengunjung. Jelas kan? Oke, sekarang kita akan mengisi rumah kita di dalam tag body. Untuk menata perabotan, kita butuh ruangan kan? Seperti ruang tamu, dapur, atau kamar tidur. Di HTML, ruangan ini kita sebut tag div. Div adalah sebuah wadah atau kotak untuk mengelompokkan perabotan kita agar rapi. Pertama, kita buat ruang game utama. Ini adalah div terbesar yang akan menampung semua perabotan game kita. Di dalam ruang game, kita tambahkan perabotan pertama, papan nama ruangan, atau judul. Kita bungkus teks judulnya dengan div lagi. Kalau ini disimpan, lalu dibuka di browser kembali, maka di dalam isi websitenya akan muncul game tebak gambar yang ada di dalam div di dalam tag body. Selanjutnya kita butuh perabotan utama, yaitu bingkai foto untuk menampilkan gambar yang akan ditebak. Nah, kita gunakan tag img. Tag dalam HTML bisa kita kasih suatu atribut. Tag img ini kita kasih atribut src. Atribut src ini kayak alamat toko, tempat kita ngambil gambar untuk ditampilin di bingkai foto kita. Misal di sini kita ambil aja image asal-asalan dari website dummyimage.com. Website ini bisa kita pakai untuk mengenerate dummy image atau image kosongan sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kayak contoh di sini ukurannya 600 x 400 pixel. Copy aja image linknya, lalu kita taruh di dalam atribut src. Kita simpan, lalu kita buka lagi halaman web kita. Ketika kita refresh, maka gambar yang tadi kita taruh di dalam atribut src akan tampil di website kita. Tentu kita butuh meja tulis tempat pemain menjawab. Di meja ini ada kertas jawaban, yaitu tag input. Tag input adalah salah satu contoh lain dari tag tunggal yang tidak punya tag penutup. Di sini kita tambahkan tag button juga, yang bisa digunakan untuk mengirim tebakan pemain. Kita kelompokkan keduanya dalam satu div agar rapi. Terakhir kita pasang papan skor digital untuk menampilkan statistik game. Kita buat satu div untuk papan ini, yang berisi dua bagian kecil untuk skor dan levelnya. Oke, sekarang seluruh perabotan HTML kita sudah lengkap. Coba kita simpan lalu lihat hasilnya di browser. Kalau kita lihat, rumahnya masih terlihat polos dan berantakan ya. Ini karena DNA HTML hanya menentukan ada apa aja di dalam rumah, bukan seperti apa tampilannya. Nah, untuk mendekorasi rumah kita butuh seorang desainer interior, yaitu CSS. Dia yang ngasih warna, ukuran, posisi, pokoknya semua yang bikin tampilan jadi menarik. Oke, saatnya berdandan menggunakan CSS. Pertama kita atur warna latar belakang utama game kita. Cara simpelnya kita bisa pakai tag style yang kita taruh di dalam tag head. Kita akan pakai webcolorhunt.co buat dapetin kombinasi warna yang pas. Di sana banyak banget kombinasi warna keren yang bisa kita pakai secara gratis. Contohnya kita pakai kombinasi warna yang ini. Oke, kita akan ubah warna latar belakangnya menjadi warna ini. Tinggal diklik aja untuk copy, lalu kita mulai nulis kode CSS kita. Lihat, sekarang latar belakangnya udah berubah warna. Cara lain untuk nambahin CSS ke dalam HTML adalah dengan memakai tag link, yang juga kita taruh di dalam tag head. Ini cara yang paling direkomendasikan dan akan sering kita pakai. Kita bikin file CSS terpisah, misal game.css, lalu kita sambungkan ke file HTML kita pakai tag link tadi. Cara ini bagus banget karena kode HTML dan CSS jadi rapi, terpisah, dan gampang diatur kalau proyek kita udah gede. Sebelum lanjut, kita akan menambahkan satu extension baru yang akan memudahkan kita dalam membuat website. Di bagian kiri VS Code, buka extensions, lalu cari live server, dan di situ kita akan menginstal extension live server ini.
klik saja install. Setelah berhasil terinstall, maka dia akan menambahkan satu tombol di bagian kanan bawah, yang mana ketika kita klik, dia akan membuka satu halaman di browser kita, yang mana di dalamnya ada file game HTML dan juga ada file game CSS. Kita akan buka file game HTML ini, dan kita ubah sesuatu di file game HTML. Misal di sini kita ubah game tebak gambar menjadi game tebak gambar yang keren, lalu kita simpan, dan kita bisa langsung melihat perubahan terakhir yang kita buat di browser kita, tanpa harus mereload halamannya. Sekarang kita siap untuk nge-style elemen lain satu persatu. Kita mulai dari panel utama game kita, yaitu div yang ngebungkus semua elemen game. Biar gampang kita atur di CSS, kita kasih dia nama kategori dulu di HTML-nya. Di tag div paling luar ini, kita tambahin atribut class yang berisi container game. Anggap aja atribut class itu kayak label kategori di lemari baju kalian. Misalnya kalian punya banyak baju, tapi beberapa di antaranya adalah baju pesta, beberapa lagi adalah baju olahraga. Nah, kelas ini gunanya buat ngelompokin elemen yang punya tipe atau gaya yang sama. Jadi misal nanti kalau kita mau ngatur semua baju pesta sekaligus, kita tinggal sebut saja labelnya. Balik ke file game.css, kalau mau manggil atau menunjuk semua elemen yang punya kelas tertentu di CSS, kita pakai titik, diikutin nama kelasnya. Jadi kita tulis titik container game. Ini kayak bilang, "Hai CSS, tolong dandanin semua elemen yang punya kelas container game." Misal kita ganti warnanya yuk. Kita pakai warna ini. Pertama kita kasih background color buat warna latar belakangnya. Langsung berubah kan jadi hijau muda yang adem. Terus kita coba kasih border pakai warna ini. Kita simpan dan langsung terlihat hasilnya. Kita tambahin border buat ngasih garis tepi setebal 1 pixel dengan warna hijau gelap. Dan border radius buat melengkungkan sudut kontainer game kita, supaya kelihatan lebih modern dan halus. Oke, lanjut. Kita tambahin text align center, biar semua teks sama konten di dalam kontainernya rata tengah. Kita atur width 600 pixel buat lebar kontainer kita, dan margin 25 pixel auto, ini bakal bikin kontainer kita otomatis di tengah halaman browser, dengan jarak 25 pixel di atas dan di bawah. Keren kan? Kontainer game kita langsung nangkring rapi tuh di tengah. Lanjut ke judul game kita. Biar gampang ngaturnya, kita kasih kelas juga ya. Sekarang di game CSS, kita panggil kelas game title tersebut. Ingat, pakai titik di depannya ya, karena ini kelas. Kita kasih background color buat latar belakang judul. Font size 25 pixel biar hurufnya gede, font weight bold biar teksnya tebal, terus color white buat warna teksnya putih. Terakhir, padding 15 pixel itu buat ngasih ruang di dalam elemen biar teksnya nggak terlalu mepet sama pinggirannya. Judulnya jadi makin kelihatan jelas dan menonjol sekarang. Tapi fontnya nggak terlalu bagus ya. Coba kita cari font yang lebih bagus. Kita cari font Roboto ya. Kita bisa pakai itu dari website fontgoogle.com, lalu klik Get Font, lalu klik Get Embed Code. Kita bisa copy langsung kode ini, lalu ditaruh di dalam tag head website kita. Setelah itu kita bisa pakai di dalam sini. Nah, sekarang harusnya teks yang ada di dalam website kita lebih keren dari sebelumnya. CSS yang ada di tag style ini kita pindahin juga sekalian ya di file game.css. Kita hapus aja tag style ini, lalu dipindahkan ke dalam file game.css. Kita ubah dulu ini ya, kita hapus. Oke, sekarang giliran area gambar. Kita kasih kelas buat div pembungkusnya dan ID buat gambarnya. ID ini kayak nomor identitas unik buat sebuah elemen.
Bayangin kayak nomor induk kependudukan atau NIK kita. Tiap orang pasti punya NIK yang beda kan? Nah, di satu halaman, tidak boleh ada lebih dari satu elemen dengan ID yang sama. Jadi kalau kamu mau nunjuk si dia yang itu tuh, yang cuma ada satu, pakai ID. Di file game.css, kita panggil kelas container picture dulu. Kita kasih background color white buat area gambarnya, biar latar belakangnya bersih. Lanjut untuk gambarnya sendiri, yang tadi kita kasih ID picture di CSS, kalau mau manggil atau menunjuk elemen berdasarkan ID-nya, kita pakai tanda pagar, diikutin dengan nama ID-nya. Jadi kita tulis pagar picture. Ini kayak bilang, hey CSS, tolong dandanin elemen yang punya ID picture. Kita atur max width 400 pixel dan max height 400 pixel supaya ukuran gambarnya nggak kebesaran dan tetap rapi di dalam kontainer kita, tanpa peduli seberapa gede ukuran asli gambarnya. Lanjut ke area tempat isi jawaban sama tombol tebak. Kita kasih kelas buat wadahnya dan ID buat input serta tombolnya. Di file game.css, kita panggil container answer. Kita pakai properti display flex. Dia bakal bikin kolom input sama tombol kita jadi fleksibel dan sejajar dalam satu baris. Kita juga tambahin padding 10 pixel di sekelilingnya. Sekarang buat elemen dengan ID input answer. Kita kasih flex auto biar dia ngambil semua sisa ruang yang ada di dalam wadahnya. Terus height 35 pixel buat tinggi kolomnya. Jadi kolom inputnya bisa memanjang otomatis dan pas tingginya. Lalu untuk tombolnya, kita bikin font weight bold biar teksnya tebal. Sama padding 10 pixel, 25 pixel, biar tombolnya kelihatan lebih gede dan gampang dipencet. Jadi 10 pixel atas bawah dan 25 pixel ke samping kiri dan ke samping kanan. Tinggal bagian terakhir nih, statistik game yang berisi skor dan level. Kita kasih kelas dan ID dulu ya. Jadi kontennya kita kasih kelas game stats, lalu text score dan text level kita kasih kelas label, sedangkan isinya kita kasih kelas value. Sekarang di file game.css, kita panggil kelas game stats. Kita pakai display flex lagi supaya bagian score dan level menjadi sejajar dalam satu baris di bagian bawah panel. Lanjut, kita kasih style pada div yang membungkus score dan level. Div tersebut ternyata berada tepat di dalamnya div dengan kelas GameStats ya. Cara manggilnya begini. Dengan begitu, style yang kita tambahkan akan di-apply kepada semua tag div yang menjadi anaknya elemen dengan kelas GameStats. Kita pilih warna border yang ini aja. Kita tambahin border top 1 pixel solid dengan warna yang kita pilih sebagai garis tepi bagian atas. Terus flex auto supaya div tersebut ngebagi rata lebar yang ada dan padding 15 pixel buat kasih jarak pada isi divnya. Lanjut untuk score dan levelnya. Buat teks score sama level yang punya kelas label, kita kasih font weight bold biar tebal. Dan buat nilai angkanya, kayak 0 sama 1, yang punya kelas value, kita kasih font size 35 pixel sama font weight bold, biar ukurannya gede dan tebal, sehingga gampang dibaca sama pemain. Kelas label dan value, itu kan nama yang general ya, dan mungkin aja dipakai di tempat lain yang bukan statistik game. Supaya stylenya hanya berlaku untuk skor dan level yang ada di dalam statistik game, kita perlu ubah cara panggilnya seperti ini. Jadi deh tampilan game tebak gambar kita. Kita tambahin 2 statistik baru yuk, nyawa dan skor terbaik.
Bisa kalian lihat, tambahan statistiknya langsung ditampilin dengan bagus tuh. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir. Jadi, apa saja yang udah kita pelajari hari ini? Pertama, kita kenalan sama HTML sebagai kerangka utama website kita, yang ngatur elemen apa aja yang ada di halaman, termasuk cara menuliskan tag pembuka dan tag penutupnya. Lalu kita belajar gimana CSS itu jadi penata gaya kita, yang bikin tampilan jadi cantik dan rapi. Kita juga udah latihan cara pakai kelas buat ngasih kategori ke elemen-elemen HTML kita, dan ID buat ngasih identitas uniknya. Semua ini kita terapkan langsung, satu persatu elemen kita dandanin, sampai jadi tampilan game tebak gambar yang siap pakai. Gimana? Seru banget kan bikin tampilan game tebak gambar sendiri? Kalian baru aja menjejakkan kaki di dunia web development yang keren ini. Ini baru permulaan loh. Di video berikutnya, kita akan bikin game ini hidup dengan JavaScript. Kalian bakal lihat gimana tebakan bisa dicek, skor bisa bertambah, level naik otomatis, dan sebagainya. Nggak sabar kan? Supaya kalian nggak ketinggalan materinya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat ngoding!